Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar? Alhamdulillah, Masya Allah. Wah, luar biasa. Baik, Bapak Ibu, Masya Allah. Saya kalau ditanya tentang gadget sebetulnya masih apa istilahnya ya, sama bingungnya untuk menghadapi masalah-masalah globalisasi ya. Iya, Bapak Ibu bawa HP semuanya? Alhamdulillah, berarti kita juga semuanya punya gadget, apapun mereknya, apapun jenisnya ya. Iya. Baik. Jadi saya termasuk orang tua yang harus realistis. Ya, Bu. Bayangkan punya anak 5, semuanya senang gadget. Sama seperti tadi Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Bali mengatakan cucunya juga punya ya. Iya. Kalau beliau cucunya, kalau saya anak saya. Kenapa? Karena mereka rata-rata kelahiran tahun 1980 sampai tahun 2000. Bapak Ibu ada yang lahir tahun 80 sampai 2000 hadir di sini? Boleh, angkat tangan boleh? Ya, tepuk tangan dulu. Itulah generasi milenial angkatan pertama. Ya. Jadi para ilmuwan mengambil tahap. Generasi sekarang disebut generasi milenial atau disebut generasi langgas. Langgas itu bahasa Indonesia. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia artinya generasi bebas. Yang angkatan pertama itu yang lahir tahun 1980 sampai 2000. Itu angkatan pertama. Angkatan kedua berikutnya yaitu tadi 2000 sampai 2006, yang ketiga 2006 terus nanti ada terus. Ya. Dan nah itu tadi anak-anak saya 5 ya. Mas Lanang aja lahirnya tahun 90-an ya, 93. Jadi saya harus menjadi ibu yang bijaksana untuk menghadapi generasi mereka. Media tidak bisa kita tahan. Setuju Bu, Pak? Setuju. Dia melaju terus. Ya, melaju terus. Baik, kita next lagi kita lihat. Jadi dulu ribuan tahun sebelum masa sekarang, ya, sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir, itu tadinya orang-orang tidak menulis. Semua pakai budaya bicara, lisan. Pas alfabet ditemukan jadi masalah. Alfabet itu A, B, C, D sampai Z itu jadi masalah waktu itu. Para filosof waktu itu memprediksikan, wah hancur umat manusia nih gara-gara temukan tulisan. Jadi pada saat itu juga kira-kira mirip kayak kita gini. Ketakutan-ketakutan terhadap teknologi yang akan datang yang sebetulnya ditemukan oleh ya kecerdasan manusia atau budaya manusia yang tentunya juga dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu seperti itu tuh. Ya, takut semuanya. Mereka takut nanti anak-anak zaman itu kalau nanti mereka menulis, ingatannya tidak di kepala katanya, tidak di jiwa. Tapi ada di tulisan. Seperti itu. Ya, next kita lihat. Nah, ini dia. Ini justru ya Plato yang mengatakan nih. Dia takut sekali. Tapi kita tahu Plato itu seorang penulis. Justru setelah mereka Plato ya jago menulis terus. Dia menulis terus, karyanya tulis. Dan apa jadinya kira-kira kalau tidak ditemukan alfabet, Bu? Kuat Ibu bicaranya lisan terus? Kuat menyimpannya tidak dalam bentuk tulisan? Manfaat tidak alfabet? Sangat manfaat. Tapi ada juga yang ya dia juga punya tulisan-tulisan ya, terutama kita anak sekolahan dulu ya. Punya tulisan-tulisan, bahkan kita udah fotokopi lengkap tuh tulisan-tulisannya, terus disimpan. Manfaat? Jadinya enggak. Berarti sebetulnya teknologi itu banyak manfaatnya. Yang tidak tidak manfaat itu adalah oknum. Sama seperti sekarang. Gadget bermanfaat. Yang bikin dia jelek apa? Oknum. Jangan-jangan oknumnya ada di rumah kita juga.
Nah, ini dia, ya. Wah, ini dia. Karena penemuan Anda ini, Plato nulisnya begitu ya, maksudnya penemuan tulisan itu ya, akan menciptakan lupa di jiwa para pelajar, sebab mereka tidak akan menggunakan ingatan mereka, mereka akan mempercayai huruf-huruf yang ditulis di luar dan tidak mengingat sendiri. Jadi takut sekali dulu, ya, para pembesar dulu, abad keempat sebelum Masehi. Tapi terjadinya apa sekarang? Gara-gara tulisan itu banyak sekali manfaatnya. Sepakat dulu Bu? Ya. Nah sekarang masuk teknologinya ya, orang yang kita sebutnya gadget. Mungkin paniknya sama seperti dulu. Paniknya seperti itu. Tapi ya, kita harus meyakini generasi milenial jauh lebih baik dari generasi kita. Setuju Bu? Nah, tepuk tangan dulu buat generasi milenial yang sudah mau datang di sini. Mau datang dan berani datang, ya. Kenapa? Karena pasti generasi milenial udah pikir nih, pasti ntar ceritanya tentang bahaya gadget. Tenang, tidak. Ya. Maafkan kami yang generasi pendahulu. Generasi yang sebelum lahir tahun 80 itu disebutnya generasi X. Yang milenial itu generasi Y. Ya, iya. Entah kapan lagi cucu kita yang tahun berapa lahir, mungkin generasi Z gitu. Ya, iya, kita sepakat dulu itu. Ya, baik. Lanjut. Ya. Banyak sekali riset, tapi ada riset yang paling lengkap yang sudah dibukukan, yang senang membaca monggo. Ini judulnya asik sekali. Media Moms and Digital Dad. Yang bikin ibu-ibu. Namanya Mrs. Yalda. Dia seorang ibu sebetulnya. Seorang ibu panik juga anaknya kok ya sangat-sangat ya senang dengan digital. Memang eranya, tapi dia juga panik. Saking paniknya dia sekolah lagi. Sekolah apa? Sekolah psikolog. Sekolah psikolog. Waktu itu teman-teman sekolahnya umur belasan tahun, dia umur 40 tahun. Pokoknya saya mau tahu kayak apa. Tapi hasil dari risetnya Ibu Yalda ini luar biasa. Saya juga senang ya mengambil beberapa referensi dari sini dan juga beberapa referensi dari pengalaman empirik. Ya. Apa yang ditemukan di sini? Yang paling unik adalah dia punya penelitian ada 2 komunitas ya, komunitas keluarga. Ada keluarga yang betul-betul non gadget. Anaknya nggak boleh tuh nonton TV, punya komputer, pegang HP, ada. Dia teliti. Komunitas lainnya lagi ada keluarga yang ya gadget oriented. Jadi ada TV, ada komputer, anak-anak punya laptop masing-masing dan punya handphone masing-masing. Ya. Anaknya tentu generasi milenial ya, generasi milenial. Ditelitilah oleh teman-teman Ibu Yalda ini. Yang didapat apa? Dari hasil kedua komunitas perkembangan anaknya semua bagus. Ya. Cerdas dan sukses. Ya, standarnya waktu itu semua jadi S1 dengan waktu yang pas waktunya. Ada masalah nggak kalau gitu gadget? Ada masalah nggak kalau kita nggak pakai gadget? Enggak juga. Jadi ada 2 penelitiannya itu. Tapi apa kuncinya? Kuncinya adalah walaupun yang komunitas pertama yang non gadget oriented yang sama sekali tidak pakai gadget, ya, dan kemudian komunitas berikutnya adalah gadget oriented yang pakai gadget semua, ya. Ternyata kuncinya orang tuanya dua-duanya mendampingi. Nggak pakai gadget, nggak punya TV, tapi orang tuanya ikut main sama anaknya, ya. Ikut main congklak, ikut lari-larian, cerita, ya. Yang pakai gadget juga gitu, anaknya pakai gadget, tapi orang tuanya juga mendampingi. Berarti, ya, risetnya Ibu Yalda mengatakan, apapun sebetulnya itu zaman, asal orang tua mendampingi, maka selamat. Sepakat dulu Bapak Ibu? Iya. Tepuk tangan dulu buat pendampingan. Nah, ini masalahnya pendampingan gitu. Tinggal itu aja, supaya apa? Supaya nanti nggak tahu lagi Bu 5 tahun ke depan itu apa teknologi apa lagi walau alam bisawab. Yang penting dampingi aja anaknya.
Ya, dampingi. Makanya ya, walaupun nanti saya akan cerita juga pengaruh gadget di otak, Ibu Yalda hanya memberikan tips saja supaya kita masuk kategori yang bisa mendampingi. Walaupun adik-adik di sini ada yang masih jomblo, angkat tangan yang masih jomblo. Oke. Ini jomblo perdana apa jomblo second? Hah? Atau Jonas? Jomblo ngenes. Tapi akan menjadi orang tua bukan? Atau bahkan masih jomblo tapi sudah jadi guru. Siapa yang masih jomblo tapi sudah jadi guru? Angkat tangan. Masya Allah, barakallah, bayangin masih jomblo sudah jadi guru. Makanya terpaksa deh ya belajar ilmu yang banyak. Wah itu manfaatnya banyak, jadi untuk anak-anak didik orang lain dan juga anak-anak didik kita ya. Iya, wah luar biasa. Yang anaknya 5. Saya cari teman, alhamdulillah ada. Bapak, alhamdulillah ada. Ibu, ya Allah ada, alhamdulillah. Duh, nggak stres sendiri. Yang 6, barangkali ada lagi lebih luar biasa. 6, ayo. 7. Mentok 5 saja. 4 kalau gitu. Oh, 1 lagi Bu, jadi 5 Bu. Jadi enak kalau ditanya anaknya berapa? 5. Wah, tangannya nggak ada yang diumpetin 1. 3. Oh banyak 3 ya. Oh, Bu Ani 3, Masya Allah. 2. Oh 2 banyak. 1. Alhamdulillah. Ibu yang 1 tambah ya anaknya ya Bu. 1 sama 5 lebih stres 1. Ya, penelitian psikolog internasional. Kita 5 nggak stres ya Pak? Alhamdulillah, barakallah. Siapa sudah punya cucu? Allahu Akbar, masih luar biasa hadir. Nggak kelihatan neneknya. Masya Allah, semua kayak lahir tahun 80. Alhamdulillah ya. Iya, walaupun umur lanjut tapi harus sehat. Saya minum Blesti loh Pak, sejak tahun lalu. Tepuk tangan buat Blesti. Sampai dibawa-bawa gitu. Cuman saya sekarang bawa-bawa benda-benda suka khawatir kalau Kevin takut disangka narkoba. Aduh, makanya waktu bawa baca salawat dulu. Ya, iya, baik, lanjut. Ya, jadi setiap orang tua kan ingin mendampingi, sepakat itu loh ya. Walaupun orang tua yang di rumah maupun orang tua yang di sekolah, yaitu para pendidik atau para guru, ya kan ingin mendampingi ya. Ya. Tips pertama adalah memang disuruh kenal dan mengetahui kerja otak pada manusia. Sekarang enak sekali belajar tentang otak manusia. Kenapa? Karena ada alat functional MRI. Zaman dulu, kalau kita mau belajar otak manusia, kalau waktu belum ada MRI, ini orangnya harus meninggal dulu. Instan itu otaknya dikotak-katik. Beliau meninggal, diambil otaknya atas persetujuan keluarga, rendam dulu di formalin, ya, beberapa bulan baru diambil sedikit-sedikit, dilihat di mikroskop. Sekarang, next kita lihat dulu alatnya kayak apa. Nah ini, sekarang nggak usah meninggal dulu orangnya, hidup bisa diteliti, baik yang bentuknya CT scan maupun yang MRI. Siapa pernah di MRI otaknya Bu, Pak? Belum. Berarti Bapak Ibu sehat. Biasanya yang di MRI kalau bukan buat penelitian karena geger otak. Jadi yang belum MRI ya sudah, syukur. Tapi penelitian pakai ini temukan. Makanya ilmu-ilmu tentang otak atau yang disebut neuroscience ini bangkit. Dan ternyata perilaku manusia itu programnya di otak. Dan sampai sekarang, belum selesai penelitiannya. Kenapa? Karena otak itu Masya Allah banyak sekali. Sel otak 100 miliar. 100 miliar belum selesai. Ya, Masya Allah belum selesai. Jadi kalau nanti ada penelitian lagi, menyempurnakan penelitian berikutnya, yang lagi. Begitu juga teknologi sebetulnya. Ya, sebetulnya teknologi begitu. Pada saat sebelum media sosial yang sekarang ini ada, atau maaf kita sebut ya Instagram ada, media sosial zaman dulu, siapa yang masih ingat tahun 2004 munculnya apa? Iya, Friendster. Mana duluan, Friendster dengan Facebook?
Terus ada teknologi kita bisa ngobrol dengan grup, ingat? Tapi orang yang nggak dikenal bisa ikutan, ya. Akhirnya dibikin lagi yang lebih bagusan lagi, BlackBerry Group, ya. Bikin lagi sampai Instagram. Makanya anak-anak kalau saya tanya kenapa ambil Instagram nak? Nggak ada yang ribet, nggak ada yang rusuhin katanya gitu. Oh gitu, ya. Mau nggak mau kan karena generasi X jadi harus tanya terus, ya, iya, baik. Sepakat dulu ya, pakai ini kita pakai fMRI. Next lagi. Nah ini, yang diteliti ini. Yang teliti ini. Saya senang kalau modul yang kami sampaikan basisnya otak karena luar biasa. Memang di dalamnya Allah ciptakan takdir-takdir yang luar biasa. Ini otak dilihat dari samping kanan, ada otak besar yang ini. Dan ini otak kecil. Ini batang otak yang jalan di leher. Dan kalau panjang ke bawah, sumsum tulang belakang. Terima kasih. Ya, baik. Ya. Kalau ini otak dilihat dari atas, yang ini yang kecil, yang bagian dahi. Bapak Ibu adik-adik pegang dulu dahinya. Nah ini yang kecil ini. Ada otaknya? Alhamdulillah. Takut lupa. Siapa tahu lupa, makanya pegang dulu. Ini otak jenazah ini yang saya bilang diformalinkan nih pakai ini. Ini baru diteliti kalau zaman dulu, sekarang nggak kayak gitu. Ya, kita bisa meneliti otak orang masih hidup. Next, iya. Dan nggak perlu juga dibuka kayak gini. Repot kalau dibuka. Ya, berlapis-lapis, operasinya berlapis-lapis. Jadi pakai alat tadi, luar biasa ya alat itu. Dan manusia juga yang menemukan. Dan waktu memindai alat itu pakai gadget juga semuanya. Ya, luar biasa manfaatnya. Next. Nah ini. Untung berlapis-lapis, kalau enggak kayak gini. Ibu mau otaknya begini? Ya, dulu kita juga sudah pernah belajar otak manusia terbagi dua, kanan dan kiri. Terbagi duanya persis garis hidung ke atas. Rasakan dulu Bapak Ibu. Nah gitu. Kanan dan kiri. Ya. Masih ingat waktu itu juga saya sudah sampaikan otak kanan mengatur tubuh yang kiri. Ingat? Otak kiri mengatur tubuh yang kanan. Angkat tangan kanannya. Itu yang atur kiri. Gerakkan kaki kirinya. Itu yang atur kanan. Tepuk tangan semuanya. Nah, kalau tepuk tangan otak mana yang bekerja? Kanan kiri. Makanya orang habis tepuk tangan langsung seger lagi. Kasihan orang yang cintanya bertepuk sebelah tangan tuh. Separoh doang gitu. Kasihan. Cuman sebelah otaknya ya. Nah, saya mau cerita tentang kenapa kita kok baru belajar gadget langsung tertarik sama gadget ya. Karena kita kan harus kenal otak. Ya, next. Ya. Nah, ini otaknya. Yang kiri mengatur yang kanan mengatur yang kiri. Sudah nggak marah lagi Bu kalau dibilang otaknya miring gitu, nggak marah lagi? Karena memang saraf itu miring dari kiri ke kanan ke kiri. Sudah nggak marah lagi? Iya, kalau diginiin orang bilang apa? Alhamdulillah. Ya, jadi kalau dibully siapapun bilang hi. Apalagi dibilang gini nih mata, tambah bener. Karena emang begitu, ya. Pernah diprediksi kalau otak kiri ke kiri, kanan ke kanan, jalan kita begini Bu. Gak mau kan Ibu begitu? Gak mau, makanya gak usah marah kalau dibilang otaknya miring. Ya otaknya miring gitu ya. Iya, baik. Sekarang otak yang kiri. Otak kiri ini memproses analisa. Kata-kata, matematika, fakta, syair lagu, teratur dan detail. Ilmu ini tahun 80-an juga ditemukan. Allah membuat sebuah ya otak kiri kanan dan fungsinya menurut penelitian itu rupanya berbeda perannya ya. Yang kanan itu mengatur yang kiri, kreatif, warna ya. Ibu lihat warna baju saya apa nih? Berarti otak kanan Ibu yang sedang bekerja. Hijau. Hijau apa? Nggak tahu ini hijau apa. Sekarang kok hijau ya banyak ya. Terus visualisasi, membayangkan. Ibu-ibu, bayangkan wajah pasangan hidupnya, suaminya. Bayangkan. Bisa? Nggak lupa? Oke. Pada saat membayangkan itu otak kanan Ibu yang bekerja. Ya, iya. Sekarang Bapak Ibu, 5 kali 5 berapa? Ya, kali 5 lagi. Nah, itu yang bekerja yang kiri. Ya. Kemudian apa lagi kanan? Intuisi. Intuisi itu kayak ilham gitu. Atau ide juga. Makanya ada orang bilang, tarang, kan pernah gitu Bu. Ya, bling kalau anak-anak sekarang, bling gitu. Ya.
Kanan apalagi holistik, melihat dari keseluruhan. Kita kalau naik pesawat, kalau misalnya di sore atau siang hari bisa ngelihat dari atas gitu, waktu mau landing kan lihat dari atas tuh pulau. Nah, itu pakai kanan tuh. Makin turun, makin turun, makin turun, makin kecil-kecil gantian kiri. Ya. Dari atas lihatnya luas, ada warna, wah hijau gitu ya. Wah, ini udah sawah nih. Terus ini masih ada laut nih, biru. Itu masih kanan, ya. Kemudian musik. Musik di kanan, bentuk dan gambar di kanan. Ya. Ya, next kita lihat lagi. Ya, supaya Bapak Ibu lebih mudah mengingat, mungkin tadi agak sulit menghafalnya. Ini saja begini. Ini yang kanan nih. Ini yang kiri. Semua orang begitu, ya. Mana otak yang lebih rileks? Kanan. Kalau Bapak Ibu lihat yang kiri, apa kesannya? Stres, stres aja Ibu. Serius, apa lagi? Detil, apa lagi? Teratur. Iya, sibuk kata Bapak. Ya. Tapi kan kita punya dua-duanya. Berarti kita bisa serius, kita bisa santai. Ilmu tentang otak mengatakan apabila kita pada satu saat itu mengaktifkan kedua belahan otak, maka memorinya lebih dahsyat dibanding kalau cuman pakai sebelah otak. Ya, Ibu, mana lebih gampang? Menghafal Undang-Undang Dasar 45 atau balonku ada 5? Meletus balon. Nah, itu masih ingat kan? Padahal diajarnya umur masih kecil gitu. Pembukaan Undang-Undang Dasar alinea 3. Ntar dulu, lebih tidak spontan seperti tadi lagu. Kenapa? Karena lagu itu mengaktifkan dua belah otak. Kiri syairnya, kanan musiknya. Makanya kita ingat. Kalau hanya membaca saja tulisan tanpa warna, hanya tulisan saja, atau matematika hanya tulisannya saja, warnanya hitam pula, maka dia hanya sebelah saja, kiri saja. Gadget yang diaktifkan otak mana coba? Dua-duanya. Makanya belum apa-apa, otak kita saja sudah tertarik dengan sajian yang ada di gadget itu. Ada tulisannya gadget? Ada. Ada warnanya? Kalau tulisannya otak mana? Kiri. Ada hitung-hitungannya juga di gadget? Nah, berarti otak? Ada warnanya di tulisan gadget? Otak? Ada musiknya kalau di gadget? Otak? Ada gambarnya? Otak? Nah itu. Makanya kita tertarik. Ya. Kalahlah buku-buku yang hanya tulisannya hitam tanpa gambar pula. Kalah sudah. Makanya sekarang produksi buku ya kembali bikin. Di dalam buku pun harus ada warna, harus ada gambar. Bahkan ada musiknya tuh buku. Punya buku yang ada musiknya? Ada sekarang anak-anak sekarang. Ya pas dibuka ting 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 gitu. Iya, supaya kedua belahan otak bekerja. Ya, sepakat dulu. Makanya lagu paling gampang dihafal. Apalagi membaca Quran juga mudah dihafal. Kenapa? Karena huruf-huruf Al-Quran ya dia tidak statis. Huruf-huruf Quran kadang berbentuk. Kaf kadang-kadang begini, kadang-kadang bisa tak marbuto, kadang-kadang begini, bimbing gitu ya. Itu udah kanan itu. Keteraturannya kiri. Kemudian waktu dibacakan ada iramanya. Makanya bisa dihafal dengan mudah. Kawan-kawan kita di gereja juga atau di kuil wihara membaca kitab suci juga biasanya dikasih irama supaya ingat apa isinya. Ya Bu? Iya, lagu tuh paling sering. Tapi hati-hati nyanyi. Cari kata-kata yang bagus. Jangan lagu-lagu. Aku merasa orang termiskin di dunia yang penuh derita. Ya Allah, apa Bu? Oh ingat ya. Saya ingat lagu ini karena Pak Hamdan ATT kemarin sakit di Rumah Sakit Bayangkara. Iya,
Ibu yang lagu-lagu yang kata-katanya negatif gitu sebentar-sebentar aja nyanyinya, jangan sering-sering. Kenapa? Terekam oleh kedua belah otak. Saya pernah cerita nggak waktu pertemuan pertama, waktu itu saya waktu SD, saya ingat sekali ujian IPS ditanya berapa jumlah penduduk Indonesia. Untung ingat lagu Bang Haji Oma Irama. 125 juta penduduk Indonesia. 125 juta. Sekarang berapa, Bu? Sayangnya Bang Haji tidak update lagu itu. Seandainya dia update itu luar biasa, membantu para pelajar. Ya, jadi itu. Makanya gadget kenapa dibuat sedemikian rupa oleh para ahli untuk memenuhi kebutuhan otak kiri dan kanan. Sekarang saya mau lihat ya. Ibu yang punya anak laki-laki dan perempuan, mana yang lebih kuat otaknya kalau lihat gadget? Anak laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Mari kita lihat ya, next. Otak kiri anak perempuan berkembang lebih cepat dari otak kiri anak laki-laki. Kiri apa tadi? Otak analisa, bicara, matematika, detail, rapi. Jadi berarti anak laki-laki, anak perempuan lebih cepat bicara dibanding anak laki-laki, lebih cepat juga membaca. Ya. Anak laki-laki bagaimana? Laki-laki ya. Otak kanannya yang berkembang duluan. Yang kanan. Tadi kanan otak apa, Bu? Otak santai, otak kreatif, gambar, musik, warna. Main tuh di kanan, gerak di kanan, ya. Iya. Kanannya laki-laki berkembang lebih cepat dari kirinya. Perempuan kiri kanan seimbang. Tapi kanannya perempuan kalah dengan kanannya laki-laki. Kirinya laki-laki kalah dengan kirinya perempuan. Dari umur berapa? Mari kita lihat. Ya, next. Dari 0 sampai 6 tahun. Ya, lihat. Dari 0 sampai 6 tahun yang perempuan kiri kanannya nyaris seimbang. Ya, anak laki bagaimana? Anak laki kanannya duluan. Makanya anak perempuan umur 3 tahun kalau mau pakai baju sudah bisa dia yang pilih kan? Iya, mau pakai baju apa sayang? Aku mau yang pink. Anak perempuan. Anak laki umur 3 tahun ngapain? Otak kanan, otak gerak, otak musik, otak benda. Belum bisa bicara, bicaranya pun cuma sedikit. Din gitu doang. Iya. Makanya habis nonton Batman pulang jadi nonton Spiderman, cucu ibu yang laki pulang jadi Spiderman karena otak kanannya dulu. Otak kanannya. Siapa guru-guru PAUD di sini hadir? Baik, terima kasih bisa hadir untuk membantu anak laki-laki ya belajar. Kalau cuman tulisan saja, dikasih tulisan BO, ala, anak laki-laki frustasi. Kalau anak perempuan cuma tulisan BO, ala, bola, dia bisa paham. Kenapa? Otak kirinya sudah bekerja. Kalau laki bagaimana? Mending ibu beli bendanya baru tempelkan. Mudah-mudahan di sekolah-sekolah Bapak Ibu sudah melakukan itu ya. Mungkin sudah melakukan, kita cerahkan saja dulu dengan, oh karena otaknya begini. Karena begitu. Anak laki-laki, anak perempuan, kalau punten ya, kalau misalnya punten ibu ya. Nah, kalau ada yang jatuh angkat ya, ngerti bu, karena otak kirinya sudah berkembang. Otak analisa, oh ada yang jatuh angkat. Anak laki ibu kasih tahu, nah kalau ada yang jatuh angkat ya. Karena otak kanan, otak bergerak, jadi dia tendang dulu semua. Karena kita yang didik perempuan, kita nggak ngerti otaknya, marah kan? Ya Allah, muka kita begitu. Apa-apa ditendang, semua ditarik. Mau jadi apa kamu? Tuh anak laki kan nggak ngerti tentang otak kanan. Cuman secara fitrah dituntun otak kanannya untuk selalu pakai kanan. Sampai umur 6 tahun. Makanya dulu karena anak laki saya 4 bu, makanya saya bekerja keras untuk belajar begini nih. Ya, iya di rumah semua tempat saya tulisin. Kursi lah, meja, gelas, bahkan supaya anak saya tahu saya panggilannya ibu, saya tulis ibu di dada saya dan punggung saya. 1 minggu jalan begini,
Tuh anak liatin, oh ibu tulisannya begitu. Ya. Karena kalau cuman kertas saja, yang jago anak perempuan. Ya. Sampai umur berapa? Sampai 6 tahun. Next lagi. 6 tahun baru otak kiri anak laki-laki siap untuk belajar hitung-hitungan dan membaca. Baru siap. Ya, karena otak kirinya baru berkembang. Makanya sekarang sekolah ya, kebijakan di Indonesia oleh Diknas ini, Kementerian ya, Diknas ini masuk SD 7 untuk menyelamatkan anak laki-laki. Anak perempuan 5 tahun setengah masuk SD udah bisa. Tapi laki-laki nggak bisa, Bu. Bisa pun tapi ibu setengah mati dampingin dia bikin PR atau belajar baca. Baca. Lihat bukunya, lihat tulisannya. Padahal tuh anak laki goyang-goyang terus. Karena dia gerak otak kanan. Ya Allah. Makanya banyak anak laki stres. Waktu SD ibu masih bisa kekang dia, SMP kabur. Bahayanya apa? Pada waktu yang salah ketemu orang yang salah, takutnya kena narkoba. Wah, makanya saya nggak berani pokoknya gimana, otak laki gimana ya otak laki ya. Tanya bapaknya, ayah gimana sih otak laki? Ya gitu deh, loh kok ya gitu deh. Ayahnya juga ngerti naluri laki-laki tapi tidak bisa menjelaskan detail seperti ini. Karena ilmu ini baru tahun 2006. Makanya kalau saya ribut sama anak laki-laki, suami saya bilang, udah laki-laki emang gitu, cuman gitu doang. Ya Pak. Nggak bisa dong ayah. Nah, perempuan begitu ngomongnya. Masa aku bisa dia nggak bisa? Mulai membandingkan, padahal otaknya beda. Ya. Lihat adik perempuannya sudah bisa baca. Ini dia Bu. Sampai 12 tahun. Makanya punten maaf, SD anak laki-laki jarang ranking 1. Iya Pak, Bapak pernah ranking 1 waktu SD? Belum. Laki banget. Nggak usah marah Bu. Saya bukan tidak ada, jarang. Kalau ada wah luar biasa. Barangkali ibunya tuh yang penuh semangat sekali. Tapi jarang. Anak perempuan. Kenapa? Kalau sekolah itu menganggap yang namanya ranking, matematikanya bagus, bahasanya bagus, kedisiplinannya bagus, teratur. Nah, itu didominasi anak perempuan. Coba kalau sekolah bilang ranking 1 apa yang bagus? Main bolanya bagus, komputernya bagus, olahraganya bagus gitu ya, game online-nya bagus. Ibu-ibu yang punya anak laki pasti berbangga. Anak gue tuh ranking 1. Ya. Makanya sekolah yang baik adalah menyeimbangkan otak kiri dan kanan. Jadi yang dilihat itu juga. Ya, ini dia. Terus ini kan SD ya. Kemudian kalau SMP gimana? SMP otak perempuan tetap kiri kanan seimbang. Allah memang sudah siapkan perempuan selalu penuh keseimbangan. Ya, ya next Mbak Win. Hang ya. Oh. Tapi laki-laki tetap masih kanannya, kirinya sudah mulai. Maka di SMP, anak laki itu baru mulai belajar analisa. Oh gini toh, oh gitu. Ya terus kanan, sampai nanti SMA. Kapan otak kiri anak laki-laki seimbang dengan kanannya? Di atas umur 18 tahun. Siapa yang punya anak laki dan cucu laki-laki masih SD? Ya sabar sampai mahasiswa ya. Ya. Kalau ibu menganggap ranking tuh yang cuman bahasa, matematika, teratur, detil, disiplin. Ya. Mahasiswa, coba lihat anak mahasiswa. Ya, mana mahasiswa di sini? Ya. Ketua Senat laki apa perempuan? Laki. Ketua BEM laki apa perempuan? Laki. Yang pimpin demo laki apa perempuan? Laki. Karena memang anak laki-laki itu setelah 18, setelah mahasiswa dia top banget otaknya, keseimbangannya. Ya. Wah, tepuk tangan yang laki-laki. Makanya pimpin demo karena baru sadar negaranya rusak. Otak kirinya baru seimbang. Waktu kecilnya seneng main aja juga, teknologi aja terus-terusan. Perempuan waktu SD menonjol sekali sampai SMA, mahasiswa kembali fitrah, seksi konsumsi, bendahara.
seksi acara. Kalau sampai jadi ketua kayak Bu Ani itu jarang-jarang itu. Jarang-jarang. Pasti agak tomboy Bu Ani ini. Iya Bu, tuh bener kan. Jadi ini, anak saya aja yang nomor 2 yang sekarang di kedokteran di Trisakti ya, semester 4. Waktu kelas 2 SMA pernah begini ya. Ibu, aku lulus seleksi nasional. Ya Allah, alhamdulillah nak. Apa nak? Game online Dota. Ya Allah, saya kira kimia, fisika. Tapi karena saya tahu otak laki, otak kanan, tetap harus bilang, wah bagus, hebat. Otak kanan. Iya gitu Bu. Supaya nggak butek nih kita nih. Ya iya. Hebat kan aku Bu? Hebat. Nah, iya, kamu laki banget. Kirain ibu waktu udah SMA udah seimbang otak kirinya, ternyata belum. Tapi mahasiswa, ya Allah Pak, Bu, itu kuliahnya rajin ya, nggak usah pakai diteleponin, dibangun karena dia kos ya. Kemudian pokoknya dia luar biasa. Makanya saya ya secara empirik meyakini anak laki-laki otak kiri kanannya berkembang setelah umur berapa? 18 tahun. Jadi sabar. Gimana sabar Bu Aisyah? Di sekolah itu harus di atas KKM. Iya Bu. Saya bilang sama anak laki-laki, nak, ibu tahu otak kanan laki-laki berkembang lebih cepat. Tapi Diknas belum tentu tahu. Karena patokannya harus KKM. Ibu cuma minta di atas KKM dikit aja gak apa-apa. Pada anak laki-laki. Anak perempuan gak diminta KKM, selalu di atas KKM Bu. Selalu itu. Dan dilarang membanding-bandingkan karena fitrahnya memang otaknya berbeda. Untuk itu juga karena otak kanan, maka bayangkan dari sini anak laki-laki akan lebih kuat lihat gadget dibanding anak perempuan. Ya, lanjut. Ya, perempuan otaknya senang lihat wajah, lihat muka. Tapi laki-laki lebih senang lihat benda. Ya udah begitu emang. Ibu, siapa punya anak laki-laki yang lagi main gadget? Ibu, nak, Bunda pergi dulu ya. Iya Bun, lihat yuk sebentar, lihat lagi gadgetnya. Bahkan waktu kecil, anak perempuan bayi, waktu kita bayi, kita ajak main dengan lihat muka, dia akan liatin muka kita terus. Tak ting tung ting tung ting ta. Dia lihat muka kita terus. Laki-laki nggak gitu. Tak ting tung, dia lihat muka kita sebentar, lihat mainannya di atas. Perhatian nggak Bu? Iya, yang belum coba hamil lagi lah. Lahir lagi supaya perhatiin, oh iya bener gitu. Atau cukup pakai penelitian aja ya. Itu tadi, lihat nih menggerakkan benda. Laki-laki senang lihat benda bergerak, dan senang menggerakkan benda. Itu laki-laki. Nih gunduk diem disentil. Ya. Zaman dulu orang tua kita, siapa yang bapak-bapak senang main gundu Pak? Marah juga nggak ibunya? Marah juga. Anak laki-laki main galasin, main gundu, main layangan, dimarahin juga nggak sama orang tuanya? Dimarahin juga. Bukan gadgetnya, bukan mainannya, apa yang dimarahin? Durasi waktunya. Siapa ibu-ibu yang main congklak sampai 3 jam terus dimarahin? Sampai maghrib. Ya, dimarahin juga kita. Dimarahin juga. Sama anak kita sekarang juga karena era digital, ya kita terima bahwa ya digital itu juga banyak keuntungannya. Yang kita marah apanya? Durasi waktunya. Sama apanya? Konten permainannya yang harus kita hati-hati. Dulu saya juga dimarahin sama ayah saya. Main monopoli pakai duit beneran. Kontennya udah ngaco kan. Ya duitnya beneran nih, bagi-baginya. Tetap dimarahin juga, diteriakin juga sama. Jadi yang bisa kita atur adalah durasi waktunya, harus sepakat, dan juga konten permainannya. Ya, Ibu, siapa yang suaminya seneng gadget? Semua. Ibu pamit, dilihat nggak wajahnya? Cuman sebentar. Ibu cantik dilihat? Saya dulu sebelum tahu ini suka marah sama suami saya di sini nih. Saya bilang gini nih, Mas, udah cantik nggak aku? Dia beginilah gayanya cuman. Iya cantik. Marah Pak. Mas, mau ya aku dilihat. Mulai yang tadinya cantik gak jadi cantik karena marah.
Sekarang saya karena tahu laki-laki senang benda, senang gadget, mendingan saya foto, udah cantik foto, kirim ke gadgetnya. Selamat. Assalamualaikum, wajah istri Anda pagi ini. Gitu. Suami saya lebih senang lihat muka saya di gadget. Buktinya apa, Bu? Di Zoom. Bahkan diedit sekarang. Saya dikirim balik tuh foto editan, kenapa jadi begini ya? Perasaan kita 75 kilo, kayaknya 60 ya. Iya, suami saya seneng banget tuh. Begitu. Daripada berantem, ya. Habis begitu, ya sudah kan kita tahu juga otaknya. Ya sudah. Ya lanjut lagi. Next. Makanya tempat seperti ini didominasi anak laki-laki. Perempuan bisa tapi tidak selama anak laki-laki. Kalaupun ibu punya anak perempuan jago banget main gadget dan lama banget, bisa jadi dia agak tomboy memang. Testosteronnya agak banyak, peta otaknya agak kelaki-lakian. Tapi laki-laki luar biasa, dan mata laki-laki, otak laki-laki bukan hanya lagi melihat 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi. Waduh, tepuk tangan, yes. Betul Mas. Sekian tahun saya rumah tangga baru saya akui itu. 25 tahun baru, oh iya Mas. Ya, dulu berantem terus gara-gara suami, ya Allah habis sholat subuh buka gadget apa segala macam. Tapi setelah banyak belajar, oh maklumi dulu. Ya, next lagi. Nih, sudah gitu kan kita pernah belajar dulu. Otak bicaranya laki-laki cuma sebelah kiri. Otak bicaranya perempuan kiri sama kanan. Ini yang mendasari wanita lebih senang bicara. Dan bisa bekerja sambil terus bicara. Karena memang otak bicaranya beda. Makanya laki-laki sudahlah senang lihat benda, ngomongnya sedikit ya. Makanya dia ya lebih fokus di benda. Kita senang lihat wajah dan senang ngomong. Masih ingat berapa komunikasi pria waktu itu per hari? 7.000. Ya next, boleh kita ulang sedikit. 7.000. Ibu-ibu yang suaminya pendiam cuma 5.000 Bu. Ya, yang laki-laki yang bisa wataknya pembicara bisa 9.000, tapi wanita karena otaknya kiri kanan, ya kiri dan kanan depan, maka jumlahnya lebih banyak. Per hari 20.000. Wah sekarang gantian yang perempuan tepuk tangan. Perempuan 20.000, sunatullah sudah fitrah. Ada juga sih yang pendiam, yang kayak saya gini. Bu Ani gak percaya. Yang pendiam 16.000. Dan menurut penelitian wanita kalau dalam sehari komunikasinya kurang 16.000 kata, tidur malamnya tidak nyenyak. Makanya perempuan walaupun habis main gadget, dia tetap aja juga akan ngobrol. Laki enggak. Makanya ibu yang punya anak laki-laki merasa, aduh jangan-jangan anak saya sudah ketergantungan. Belum Bu, belum. Ciri-ciri ketergantungan apa? Apapun ketergantungannya, baik narkoba, gadget, ya, bahkan ketergantungan bola sekalipun, ciri-cirinya 2, ya, pelajaran di sekolah menurun atau hancur dan pergaulan sosialnya yang hancur. Itu aja. Kalau dia masih 10 besar atau paling enggak ranking nilainya bagus-bagus semua, nggak ada yang merah, ya, acara keluarga juga tetap mau ikut, belum Bu. Tapi kenapa dia nggak ngomong Bu Aisyah? Dia lihat benda terus, itu laki. Itu masih fitrah. Ya, ini harus tahu. Ibu, sudah gak marah lagi kan kalau suami WA panjang lebar jawabnya cuma oka gitu? Kita panjang lebar WA suami dan cuma dijawab oka. Kita panjang lebar WA anak cuma dibalas iye. Sudah gak marah lagi bukan? Iya, percuma marah. Kan dulu saya cerita, saya dulu kesel banget kalau SMS, BBM, WA suami, jawabnya cuma oka, tersinggung. Tapi setelah tahu malah bangga, ya Allah laki banget suami aku. Kata anak laki perempuan saya, kenapa Bu? Oka doang. Kalau siang agak panjang, oka eye Bu Isa, saya dipanggilnya Bu Isa. Oke Bu Isa tuh siang tuh. Kalau jam 8 malam, oh sama Kak. Jam 11 malam WA panjang lebar jawabnya cuma jempol begini. Oh udah gak usah marah. Kadang di read gak dibalas. Oh udah gak usah marah Bu. Kalau kita memang banyak makanya semuanya mau ditulis. Apalagi kalau tadi seharian gak keluar itu. Tulis. Nah, wanita kalau main gadget dia untuk memenuhi ya fitrahnya ini.
Lebih banyak yang cerita, bicara, kirim-kirim tausiah. Laki-laki karena otak kanan kalau buka gadget lebih seneng yang bentuk-bentuknya permainan, film. Itu tuh perbedaannya, Bu. Ya. Perempuan karena stoknya banyak. Udah dikasih emoticon senyum aja nggak puas, tetap ada hehe titik, hehe titik, hehe titik. Padahal udah pakai emoticon senyum udah. Kita nggak puas emang. Terima kasih nggak puas cuman tulis TKS, begininya 5. Itu gitu emang. Karena kita 20.000 kata memang. Ya, ini perbedaan-perbedaan yang mendasar yang harus difahami. Ya, kenapa juga ibu-ibu senang menawar kalau belanja? Untuk memenuhi ini. Bukan harga, bukan. Ini. Supaya tidur pulas 16.000. Ya, ya Bu. Nih, lanjut lagi. Kita pulas sedikit. Nah ini dia otak dibelah. Otak dibelah ya. Ini namanya limbic system nih, yang di tengah ini, otak emosi. Ini ada namanya rewards pathway atau jalur bahagia atau jalur kesenangan ya. Orang yang main gadget karena waktu melihat pertama teraktivasi otak kiri dan kanan dan otak ini ada di tengah, betul-betul di tengah, kira-kira begini bulatnya ada di tengah gini. Ini karena terpotong sebelah nih. Ini yang kanannya yang diambil, ini kirinya yang kelihatan ya. Karena kiri kanannya teraktivasi, maka otak emosinya juga terstimulasi. Makanya orang yang sedang main gadget tergantung berita gadgetnya. Kalau berita gembira, ini langsung gembira. Kalau berita sedih, langsung sedih. Jadi otak emosi yang distimulasi. Ya, stimulasi. Memorinya tentang pesan isi gadget itu disimpannya di sini, di depan sini. Tetapi waktu dia lihat dulu tulisannya berarti kiri. Warnanya kanan, ada gambarnya kanan, ada musiknya bahkan lebih dominasi kanan gitu. Tapi karena tulisannya detail, dibikin filmnya kronologis detail, kiri juga. Ya, lihat beritanya bagus, yang kena adalah yang emosi dulu. Kenapa? Karena ini batang otak ini adalah muara semua persarafan tubuh ke batang otak. Sebelum ke otak intelektual, otak memori, dia ke pintunya otak emosi. Betul Bapak Ibu lihat? Ada pintunya nih. Ya, ada pintunya. Jadi dibikin gembira dulu, jadi emosinya dimainkan dulu di dalam program-program gadget itu. Apakah gembira, apakah sedih, apakah takut. Makanya karena terstimulasi dia langsung tertarik dulu, jadi tertarik dulu. Belum lagi merekam isi memorinya. Nanti sudah tertarik, baru isi pesan di gadget itu terekam di otak yang di depan. Makanya juga tidak perlu khawatir anak-anak generasi milenial ya, dia juga bisa mensortir sebetulnya. Tergantung dia lihat dulu itu kan. Jelek biasa aja, nggak dilihat. Lihat gambarnya, kayak keren ya, baru. Dia mensortir. Kita juga begitu, ya, kita juga begitu. Nah, sekarang perempuan ya, untuk otak emosinya, dia sebetulnya lebih cepat terstimulasi. Jadi ibu-ibu kalau buka gadget itu, kalau lihat film sedih ya nangis. Kalau yang lucu ya ketawa terbahak-bahak. Kenapa? Karena ya korpus kolosum perempuan lebih tebal 30% dari laki-laki. Jadinya apa? Jadinya perempuan itu kalau melihat di gadget itu cepet banget emosinya. Cuman karena otak kanannya tidak sedominan anak laki-laki, maka melihatnya nggak 4 dimensi, cuma 2 dimensi. Apa manfaatnya? Apa faedahnya dari korpus kolosum yang lebih tebal ini? Perempuan bisa mengerjakan pekerjaan lebih dari satu pekerjaan. Makanya ibu bisa kan? Sambil masak, nyuapin anak, lihat gadget, kakinya ngepel, patatnya tutup lemari. Iya. Karena perempuan itu ya itu tadi. Kadang-kadang gadgetnya tuh bisa saat lagi chatting sama Bu Ani di Bali, chatting juga sama temen yang di Makassar, chatting juga yang di Medan. Bisa begitu perempuan. Ya. Jarang salah gitu.
Salah kamar maksudnya. Bisa juga sambil chatting, masih bisa juga suapin anak. Bisa begitu memang perempuan. Ya. Next. Nah itu. Makanya disebut multitasking. Laki-laki korpus kolosumnya lebih tipis 30%. Sehingga laki-laki kalau mengerjakan sesuatu pekerjaan di depannya, di atas 10 menit dia konsentrasi dan pendengarannya menurun. Makanya kalau anak ibu atau suami ibu yang lagi lihat gadget sudah di atas 10 menit, dia itu langsung konsentrasi dan pendengarannya menurun. Ibu panggil berapa kali baru nengok? Hah? Berapa kali baru nengok? 10 kali. Minimal 3 kali. Anak saya tuh 4-4-nya kalau udah di komputer, kadang mereka punya laptop sama-sama karena memang juga harus pekerjaan sekolahnya harus di laptop, ya sudah main laptop 4-4-nya. Datang ibunya, habis pergi seminar parenting. Katanya jadilah ibu yang bahagia, ibu yang selalu senyum. Senyum saya bu. Lanang, prio, kakung, jaler. Nggak nengok. Karena sedang konsentrasi, pendengarannya menurun. Ibu-ibu kalau kayak gitu sering naik setengah oktav. Lanang, prio, kakung, jaler juga belum nengok. Mulailah bertanduk. La ilaha illallah. Lanang, prio, kakung, jaler. Nah, gitu sudah. Tuh anak 4-4-nya serempak lihat ibunya. Pas ngelihat ibu, lihat muka ibunya kayak gitu, dia tanya sama saudaranya, ibu kenapa marah ya? Baru datang kenapa ibu marah ya? Karena anak laki-laki nggak tahu kalau ini panggilan ketiga. Yang muka ibunya cakep itu panggilan pertama dan kedua. Suami-suami juga bingung, kenapa para istri kalau manggil melotot? Pak, itu panggilan keempat pak. Yang kami cantik panggilan pertama dan kedua. Ayah, masih cantik. Ya, ayah. Makanya suami pas nengok, kenapa salah gue apa lagi sih? Terus kita bilangnya gini, tuh kan udah kecanduan gadget kan, Menurut ilmu neuroscience belum, itu baru fitrah. Ya bu, hati-hati bicara ini nih. Ya, saya minta karena banyak yang ibu-ibu yang hadir supaya nggak bludek gitu. Jadi gimana dong Bu Aisyah? Kalau anak-anak lagi konsentrasi kita panggil aja terus Bu dan senyum terus. Sampai panggilan kelima. Panggil suami juga gitu. Ayah. Ya. Ya. Ayah. Halo. Insya Allah suami kita nengok kita masih senyum. Iya, panggil anak juga gitu. Atau dicolek. Ya bu. Jadi kalau menemukan anak laki-laki yang sedang main gadget atau suami sedang main gadget, ibu panggil 3 kali, baru yang keempat nengok, itu belum kecanduan. Itu masih fit. Karena otak tengahnya laki-laki lebih cepat konsen, pendengarannya menurun bukan berkurang. Kalau berkurang itu budak, menurun. Karena konsentrasi. Beda tuh Pak, maaf Pak ya punten ya. Menurun Pak, bukan berkurang, tenang aja. Karena banyak bapak-bapak dibawa istrinya ke Poli THT. Diperiksa nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dia suka marah tuh bapak-bapak. Orang saya nggak apa-apa. Habis dipanggilin 5 kali baru nyaut. Kata dokter THT-nya yang laki-laki, tenang Pak. Saya juga disangka tuli di rumah. Karena dia laki-laki juga. Makanya harus paham fitrah ini. Waktu itu pernah diceritakan cerita lagi supaya ingat nih, lihat. Ya Allah. Next lagi. Tuh. Ya. Kalau sudah konsentrasi nggak dengar apa yang kita ngomongin. Makanya pantang kasih nasihat pada anak laki-laki cuman kelebatan. Pantang ngajak sesuatu sama anak laki-laki sudah kelebatan. Jangan ibu berpikir, ya Allah, dia udah selalu lihat gadget. Aku ajak ke acara dia nggak mau. Bukan nggak mau, ibu ngasihnya ketaunya keselebatan sih. Lanang, besok siap jam 10 ada acara.
Besok ibunya udah siap jam 10, kata lanang, mau kemana bu? Mau ada acara, ayo kita ada acara keluarga. Ibu kok gak bilang? Ya Allah, ibu kemarin kan bilang. Enggak, aku gak dengar. Tuh kan, kamu udah kecanduan gadget. Belum. Kalau begini kasusnya. Kalau nilainya merah semua, baru tuh. Ya, baru. Ya. Next lagi. Tuh, berjuta-juta wanita sakit hati gara-gara pria begini. Bu, nih lihat nih anak laki-laki nih. Sedang konsentrasi, dipanggil ibunya nggak jawab. Kira-kira diapain sama ibunya? Jewer, Masya Allah. Bahkan ada yang sadis, dirampas mainannya. Padahal dia sedang skor tinggi-tingginya. Dengan sebuah ikhtiar yang berjam-jam. Berhari-hari. Karena kan kalau udah hari ini ya besok tambah lagi, naikin lagi skornya. Ibu rampas. Apa nggak terzolimi tuh anak laki-laki itu? Oleh kita sendiri. Ya, kasihan. Sebab kalau kita Pak perempuan ya dan adik-adik anak laki-laki, nak, kalau kita perempuan karena otak tengahnya tebal, lagi masak aja kalian ngomong, bapak ngomong kita dengar. Ya nggak Bu? Bahkan lagi masak, bapak ada yang telepon, nggak perlu balik tuh ibu, dengar, cuman begini doang. Tahu siapa yang telepon suaminya? Oh, dari kantor. Baru dia enak lagi. Astagfirullah ya Allah. Next lagi. Ya nih, karena otak tengahnya, korpus kolosum tuh di sini ya Bu. Itu lebih tipis, maka otak kiri kerja sendiri, otak kanan kerja sendiri. Perempuan otak tengahnya lebih tebal, maka koneksi antara kiri kanannya nih dahsyat banget nih. Ya, ini. Makanya perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Makanya ibu-ibu suka merasa, lihat dong Bunda, nggak ketergantungan. Bunda bisa lihat gadget, bisa masak, bisa nyuci. Padahal karena otaknya. Emang begitu fitrahnya. Tapi hati-hati perempuan juga gara-gara begini ada komplikasinya. Apa? Sering salah tunjuk arah. Mas, belok kanan mas, tangannya ke kiri. Ibu-ibu bawa motor, semnya ke kanan, beloknya ke kiri. Bu, itu bukan pikun. Itu karena ibu perempuan banget. Siapa sering di mall keluar pintu toilet mall bingung masuk kanan apa kiri? Kadang masuk toilet laki-laki, salah. Itu bukan pikun. 92% wanita begini dia. Ya. Ini juga yang membuat wanita susah baca peta. Kalau dikasih peta utara selatan bingung. Saya sering bertengkar sama suami zaman dulu tuh belum ada Waze, belum ada Google Map. Dia bawa mobil, saya disuruh baca peta undangan yang ada petanya. Beginilah utara selatan. Suami laki-laki kalau udah di depannya setir tuh laki-laki banget. Pasti marah. Bukan gitu cara bacanya. Waduh, itu tersenyum Bu. Untung ada ilmunya supaya tetap ikhlas, tarik nafas panjang. Maka saya sering kalau jalan berdua sama suami itu, kaca mobil saya berembun. Karena terlalu sering tarik nafas. Kenapa? Mau jadi istri yang ikhlas. Jangan sampai gara-gara baca peta tuh. Kalau sekarang sih asik. Yang benar bacanya, saya langsung bilang, ayah, aku kan perempuan. Kata suami, alasan. Makanya saya nggak bisa ke Jogja tuh. Kenapa? Di Jogja kan gitu ya, ngalor, wetan, Masya Allah, ngidul. Wah nggak ngerti tuh perempuan tuh. Perempuan lebih senang di mananya KFC. Iya Bu. Sebelah mananya Bank Mandiri Syariah. Makanya ibu-ibu tuh sering di tangan kanannya pakai cincin supaya dia ini kanan loh gitu. Kalau nggak salah melulu nunjuknya, ya. Nah, ini juga dampaknya. Karena memang ini sunatullah otak kita, ya. Lanjut. Laki-laki dan perempuan sudut pandangnya beda. Perempuan melebar tapi pendek. Dulu seperti itu saya udah cerita tapi mau ulang lagi. Laki-laki sempit tapi panjang.
Coba ibu-ibu dulu ya, ibu-ibu aja dulu Pak ya. Tangan kanannya coba lihat ke depan, fokus di jari tengah, matanya fokus di jari tengah. Apakah ibu bisa melihat teman yang duduk paling kanan dan paling kiri? Masih bisa? Laki-laki tidak bisa begitu. Oh yang masih di sana langsung, masa sih? Iya Bu. Makanya ibu-ibu tuh kalau di rumah lagi masak, tamu datang tahu kan? Ada tamu tuh, padahal matanya ke sini. Perempuan luas. Kenapa? Retina mata kerucutnya, sel kerucutnya lebih banyak dibanding sel kerucut retina pada pria. Pria dia sempit tapi panjang ke depan. Ya. Makanya kalau laki-laki sudah bawa mobil Bu, dan dia sudah mau ngebut dan menyalip mobil, serahkan pada mereka. Karena ibu suka ribut di sebelahnya. Ya. Awas, lihat kanan kiri, lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Kata suami saya, ngapain lihat kanan kiri? Orang nyalipnya di depan. Lihat kanan kiri. Makanya kalau punya anak laki tuh nyebrang nggak lihat kanan kiri, lurus saja tuh anak laki. Iya. Makanya bapak-bapak tuh kalau cari sesuatu tuh, nah ini bedanya tuh. Kunci mana kunci? Padahal sebelah sini. Karena dia fokus begitu. Anak saya juga begitu kalau cari celana tuh. Ibu, celana seragam mana? Padahal di sini. Dia lihatnya begitu. Tuh ibu-ibu marahnya sama tuh seluruh dunia. Ini nak, makanya cari pakai mata. Sama tuh marahnya sama banget. Kata anak saya, udah pakai mata Bu. Cuman dia nggak tahu sudut matanya sempit. Kan gitu ya. Saya sering bertengkar sama suami saya kalau dia buka kulkas. Telur mana telur? Ya Allah, telur kan di samping pintu kulkas, kenapa lihatnya begini? Berantem lagi. Kadang saya bilang, ayah ini ayah, tahu nggak kata suami saya? Kamu sulap ya? Kok sulap? Dari tadi ada di situ. Ya ampun. Pernah suatu ketika suami saya milad. Saya kasih ucapan tulis tangan. Ayah happy milad, barakallah, miss you. Tempelnya di kulkas di pintu atas. Tuh suami jalan begini karena fokus. Saya di dapur ngeliatin. Kok nggak dibaca? Rupanya saya salah taruh. Harusnya taruhnya pas dia buka kulkas. Nah, itu sering terjadi. Makanya dulu, aduh, sering sedih gara-gara gini. Padahal nggak perlu. Dan memang saya seneng nyanyi. Sambil mandi tuh sedih banget. Lelah hati ini, ya Allah lagunya. Atau ada lagunya Agnes Monica tuh. Ku tidur dengan siapa? Ku hidup dengan siapa? Kau kekasihku tapi orang lain bagiku. Itu karena nggak belajar otak. Setelah tahu ilmu otak jarang nyanyi begitu. Nyanyi yang gembira aja. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Kalau begitu kata para pujangga. Suami saya seneng loh. Seneng daripada saya nyanyi yang aneh-aneh gitu kan. Bisa paham ya Bu? Jadi kalau anak laki-laki sedang main gadget, konsentrasi, ibu panggil baru keempat kali jawab, itu masih dalam koridor normal dan fitrah. Dikasih tahu, diajak cuman sekelebatan, itu juga fitrah. Maka kalau ngajak anak laki-laki, kasih tahu laki-laki, nah ibu ngomong 2 menit ya. Dia berhadapan sama kita, ya. Ingat, laki-laki sudut pandangnya memang lurus, tapi tidak suka ngomong tatap-tatap mata. Nah, ibu mau bicara. Anak laki-laki saya ngeliatin saya, kalau saya ngeliatin, dia nggak kuat, dia akan mengalihkan matanya. Kadang ibu-ibu nggak sabaran, yang sopan ngomong sama orang tua, lihat muka ibu. Iya Bu, saya liatin, dia liatin lagi. Bahkan saya lihat ibu-ibu anak laki-laki kecilnya itu diginiin mukanya. Bu,
Bukan begitu cara bicara sama anak laki-laki. Kalau ibu kepengen anak laki-laki ibu atau suami ibu melihat muka ibu tunduk. Pura-pura apa kek, ngelipet-ngelipet jadi gini nak. Jadi ibu minta nanti main gadgetnya 2 jam aja maksimal ya. Nah, dia akan lihat kita. Tapi kalau kita liatin dia akan kemana-mana matanya, nggak apa-apa juga, dia tetap dengar. Nanti setelah 10 menit ibu ngomong ya, ibu tanya, ngerti nak? Ya bu. Cuman ibu-ibu nih aneh, ngerti nak? Iya bu. Coba ulang tadi ibu ngomong apa? Disuruh ulang. Tuh anak, ibunya udah lebih 10 menit ngomongnya, udah 1 jam disuruh ulang 1 jam itu mukanya begini. Hah? Kata ibunya, nggak ngerti kan? Serba salah. Itulah makanya kata Ibu Yalda tuh kenali dulu otak laki-laki perempuan, kenali dulu otak deh. Ya, supaya nggak paranoid yang aneh-aneh. Ya, yuk lanjut. Nih. Sering begini Bu? Itu juga wajar untuk sekarang ini. Allah, saya juga sering begini. Aduh ya, orang tua harus menelaah dengan cermat perilakunya sendiri dalam bermedia. Tadi Bapak Kakanwil bilang anaknya Bill Gates aja baru umur 14 tahun, baru boleh pegang gadget. Karena anaknya Bill Gates itu adalah generasi milenial pertama. Untuk generasi milenial ketiga, mana tahan sampai umur 14 tahun. Akhirnya dengan kebijakan sampai udah yang paling udah depol deh nih untuk semua generasi deh kata para ahli gadget apa? Ya, tolong anak bayi sampai umur 2 tahun tidak diperkenalkan gadget terlebih dahulu. Jadi dekade sekarang ini, tahun ini ya sampai umur 2 tahun. Aduh, kalau sampai 14 kayak apa Bu kira-kira perangnya di rumah ini? Ya, kita larang sementara kita juga lihat gadget. Wah, ya. Itu saking kebijakan karena teliti ini, ya. Ada yang tahan tidak sampai 14 tahun, ya. Tapi orang tuanya nggak mendampingi gitu. Coba nggak boleh lihat gadget sampai nanti dewasa. Tapi orang tuanya membiarkan tidak mendampingi. Terus anak main apa? Kalau tadi penelitiannya Ibu Yalda tadi, ada keluarga yang non gadget, tapi orang tuanya ikut main, ikut cerita, ikut seru-seruan. Sanggup begitu Bu? Ya gimana ya? Ya lanjut. Ya, kenapa begitu? Karena di otak manusia ditemukan ada namanya neuron cermin. Neuron cermin, ya, mirror neuron. Ada berapa? 30%. 30%. Jadi anak sampai baru lahir sampai umur 2 tahun, neuron cerminnya itu sangat power untuk merekam. Dia cuma duduk aja ngeliatin. Produksi gadget di luar negeri, terutama Amerika ya, dia saking merasa ini penemuan yang luar biasa, bayi-bayi juga itu tempat rodanya bayi kalau dia jalan tuh baby walker dikasih juga gadget. Tempat mandinya juga dikasih gadget. Mau dipotong rambutnya juga dikasih gadget. Nah itu yang sayang, bukan bahaya, sayang otaknya. Kenapa? Karena pengenalan pertama neuron cermin dari 0 hari itu sampai 2 tahun itu luar biasa. Yang ditakutkan apa? Ya bayangkan kalau dari kecil ya dimasukkan neuron cermin ini, maka nanti ibu mau larang dia tidak pakai gadget atau inikannya 2 jam juga susah nantinya. Ya. Satu lagi apa? Nanti semua anak kalau dari bayi dikasih gadget, belum saatnya dikasih gadget, dia akan melihat semuanya itu ya rata. Gunung rata, awan rata, karena waktu dia lihat gadget, dia memegang, oh kok rata ya? Kecuali anak laki-laki bisa 4 dimensi. Tapi nanti itu baru setelah 2 tahun. Nanti dia lihat, oh kursi rata ya, ibu rata ya, pokoknya semua rata gitu. Karena dia sambil belai, kan anak-anak senangnya milih. Ya, itu neuron cermin. Next lagi. Nah ini neuron keseluruhan, ini nih. Di otak ini ada seperti ini 100 miliar. 30%-nya neuron cermin. Nanti apa yang dia lihat tersimpan di inti sel ini. Ya, lanjut. Nah ini ada 2 sel nih. Nanti tersimpan di sini, tersimpan sini. Dia ngeliat aja.
Makanya untuk membina anak-anak, mendidik anak-anak pas 0 sampai 2 tahun, itu kasih lihat perilaku, ya, suara dan semuanya supaya dia bercermin di situ. Ya, next. Nah itu tadi, bayangin kalau baru lahir kayak gini ya, ini baru kita 3 bulan, dia lihat begini, wah sudah masuk situ, masuk dia. Makanya dia akan minta yang begini. Ya, nah ini yang kita harus mulai pahami ya. Lanjut lagi. Bahkan ya, hewan mamalia nih terutama juga anak-anak monyet juga punya neuron cermin. Makanya monyet-monyet itu kan dia liatin aja temennya makan, oh gitu toh cara makan. Makanya monyet-monyet di kebun binatang kan dia sering perhatiin orang kan. Oh, orang makan pisang begitu, oh orang jalan-jalan gandengan begitu, ntar dia gandengan juga sama monyet sebelahnya gitu. Karena punya neuron cermin persis manusia 30% juga ya. Next lagi. Nah ini dia. Di mana neuron cermin? Di sini letaknya. Yang di depan ini Bu. Depan. Ya, di depan sini. Lanjut lagi. Nah ini dia. Dari otak ke badan atau nanti ke tingkah laku akan diperantarai oleh sistem saraf. Sistem saraf ini berbeda dengan sistem pembuluh darah kerjanya. Kalau sistem pembuluh darah itu kerjanya kayak kabel atau selang air yang dialiri air atau dialiri pembuluh darah ya, pembuluh darah. Ini sistem saraf kerjanya kayak kabel listrik dan kabel telepon. Jadi kalau di otak ini dia melihat orang tuanya, kemudian tersaving di sini. Ya, oh orang tua saya, ibu saya, bapak saya pegang benda itu benda apa ya? Pas dia lihat juga, oh itu menarik sekali. Oh, pas dia lihat otak kiri kanannya juga terstimulasi, otak emosinya di tengah juga terstimulasi, jadi seneng banget apa. Maka dia menamakan, oh benda itu saya suka. Makanya akan jalan ke badan, benda itu saya suka, saya suka, saya suka. Makanya perilakunya selalu mencari benda tersebut. Ya. Ini juga sistem saraf selalu membawa apa yang kita bicarakan atau kita rasakan. Baik, Bapak Ibu dengarkan saya. Angkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan dada semuanya. Ya, bagus. Kenapa mau? Kan diminta. Kemudian Ibu Bapak dengar. Ya, pesannya jalan di sistem saraf tangan kanan untuk mengangkat tangan cepat bukan? Cepat. Buat Bapak Ibu tadi yang angkat tangan kanannya dengan cepat berarti sistem sarafnya bagus. Yang agak lama, ya gitu deh. Bukan tidak bagus, tidak dengar. Nih, sistem saraf ini juga hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati jadi orang tua. Kalau kita bilang sama anak ini misalnya, kamu tuh ya main gadget terus, lupa makan. Apa yang jalan di badan ini? Main gadget terus lupa, maka anak ini akan melakukan apa yang kita ucapkan. Ya. Nah, kamu lambat banget kerjain PR, lambat banget kerjain PR. Apa yang terjadi? Lambat. Ibu maunya apa kalau kerjain PR anak-anak? Ya kenapa ibu nggak bilang, nak? Agak cepat nak kerjain PR-nya, ayo cepetan kerjain PR-nya, ayo cepetan kerjain PR-nya, ayo cepetan. Apa yang jalan? Ayo cepat. Yang tadinya dia mau lamban karena ayo cepat. Karena ini pesannya jalan ke seluruh tubuh nih, ceret. Itu akan bereaksi sel-sel tubuhnya. Ya. Nah, main gadget boleh. Paling lama 2 jam ya nak, paling lama 2 jam ya, paling lama 2 jam. Nah, jangan lama-lama dong main gadgetnya. Ingat, jangan untuk otak artinya silakan. Silakan lama-lama. Masa sih Bu Aisyah jangan silakan? Iya, karena kan kita bicara pakai otak kiri kanan. Jangan itu masuk di otak kanan itu membayangkan artinya silakan. Bapak Ibu, jangan bayangkan wajah Bapak Jokowi. Apa yang terjadi? Udah dibilang jangan masih dibayangin. Karena jangan untuk otak artinya silakan. Kalau bahasa agama jangannya pakai lah. Janganlah. Itu lain lagi tuh. Atau jauhi.
Jauhi narkoba, jauhi khamar, jauhi zina. Ya. Wakina azabannar apa artinya? Jauhi dari api neraka. Api nerakanya kebayang ada? Tapi kalau kita bilang jauhi, apa yang terjadi? Kita menjauh. Tapi ya Allah, jangan sampai masuk neraka, jangan sampai masuk neraka. Apa yang kebayang sama ibu-ibu? Masuk. Ya, makanya hati-hati ngomong sama anak-anak, Bu. Ya, jangan lama-lama kalau main, jangan lama-lama kalau main. Bu, ayo dirubah caranya. Ibu maunya apa? Ibu maunya apa kalau main? Main gadget. Maunya apa? Hah? Kadang otak nggak ngerti sebentar tuh yang berapa lama ya. Makanya kasih durasinya. Mau boleh berapa durasinya? Masing-masing keluarga beda-beda. Tapi dari penelitian otak dan mata memang maksimal sekali 2 jam. Mesti harus istirahat dulu. Ibu mau yang berapa jam? Maunya berapa jam tuh anak main gadgetnya, bolehnya? Hah? Nah, ibu ngomong gitu. Sering-sering ngomong gitu. Nah, Umi kasih waktu kamu main gadget 1 jam. Sekarang jam 1 siang sampai jam 2 siang ya. Begitu kan. Supaya nanti masuk di kepala. Tetapi ingat, kalau anak-anak sedang main gadget, terutama sedang main game online, kalau ibu suruh jam 2 berhenti, tolong sebelum jam 2 ibu ingatkan, kasih warning. Kenapa? Karena anak-anak harus minta izin keluar dulu dari permainan itu. Izin keluarnya bisa 10 menit sampai 15 menit. Kalau ibu suruh sampai jam 2 saja dan, nah jam 2, ayo berhenti. Tunggu Umi sebentar. Tuh kan, kamu sudah tidak patuh pada peraturan. Tunggu Umi, aku kan harus minta izin dulu. Nanti aku disangka pecundang. Ya betul nggak kalau kita main game harus ada minta izin keluar dulu? Iya, makanya jam 2 kurang 15. Nah, kurang 15 sayang. Minta izin sama teman-temanmu. Anak tuh seneng, wow, mak gue ngerti berarti ya. Seneng anak-anak, ibunya ngerti. Ya, ibu, kalau ibu suruh aku dari jam 1 sampai jam 2, 2 kurang 15 minta izin, berarti itu tidak 1 jam. Itu baru berapa menit tuh? 45 menit ibu. Oh gitu ya? Iya. Boleh nggak revisi peraturannya? Boleh. Saya Bu sering banget revisi peraturan. Tapi jangan setiap hari. Bagaimana caranya? Karena anak saya banyak, saya sering merevisi peraturan, setiap anak berbeda. Maka setiap anak ada pertemuan khususon. Khususon ila lanang, khususon ila prio, dan sebagainya. Kapan itu? Sebulan sekali. Supaya ingat bagaimana cari hari miladnya. Anak saya yang pertama lanang lahirnya 18 Juni. Jadi setiap bulan tanggal 18 berarti ada momen khususon saya dengan dia, gak usah lama 1 sampai 2 jam. Pulang sekolah sore jemput. Tanya mau makan di mana nak? Di sini Bu. Ah ya. Mau menasihati anak laki-laki, ingat tadi dilarang sekelebatan. Harus khusus. Kedua, menasihati anak laki-laki harus dalam keadaan kenyang. Ya. Anak saya sampai hafal kalau saya kasih makan berarti sebentar lagi mau dinasihati. Ajak makan, setengah makan baru cerita. Karena kesempatan bertemu itulah kita memberikan peraturan atau merevisi peraturan yang kemarin. Nah nak, kok ibu kasih 1 jam kayaknya kamu jam 2 minta lagi jadi 1,5 jam. Barulah dia cerita, ibu kita tuh harus minta izin Bu. Kalau enggak dianggap loser, pecundang, malu lagi Bu. Oh gitu, jadi dihitung-hitungin. Ya sudah. Jam 2 ibu ingetin 2.15 selesai ya. Ya 15, 2.20 menit lah Bu. Itulah ada negosiasi. Di situ juga kesempatan kalau dia mau negosiasi uang. Kenapa? Kita sedang sama-sama oke, dia oke, kita oke. Saya pantang minta uang anak-anak kalau saya di rumah atau sedang banyak kerjaan. Sekelebatan susah. Maka anak-anak menunggu tanggal-tanggal lahirnya itu. Macam hal yang dia bisa sampaikan pada ibunya. Ya. Nanti ibunya sampaikan ke ayahnya, karena ayahnya memang terus terang belum bisa begitu, ya. Jadi dia tunggu tanggal itu untuk mungkin request uang untuk beli sesuatu, dia tunggu tanggal itu untuk merevisi peraturan, dia tunggu dan sebagainya. Ya. Cuma kasihannya anak saya yang jaler lahirnya tanggal 31. Tidak tiap bulan ada tanggal 31. Terpaksa kalau nggak ada 31 dia 30. Karena adiknya yang ragil lahirnya tanggal 1, dia nggak mau saya ambil tanggalnya gitu.
Nanti kalau dia sudah pisah, ya memang kita nggak ketemu lagi. Anak saya kan yang pertama di Jogja. Tetapi setiap tanggal 18, ingat tidak ingat karena sudah terbiasa bahwa sadarnya pasti dia telepon. Pasti dia telepon. Atau biasanya dia WA. WA apa? Bu, tambahin uang buat makan. Oh, dia tahu nih perutnya tanggal 18. Baru saya ingat, tanggal berapa sekarang? Oh, tanggal 18 ya, iya. Baru ngobrol lagi. Begitu juga jauh lebih baik. Artinya apa? Terserah Bapak Ibu mau bikin pertemuannya kapan. Kalau saya seperti itu karena anaknya banyak. Kalau nunggu hari Minggu pergi sama-sama Bu, nggak bisa ngomong kayak gitu, nggak bisa. Pasti ibu dengerin aku. Ya udah, ya makanya mensiasatinya itu. Tapi basicnya adalah mari sama-sama membuat peraturan yang disepakati. Tetapi ya peraturan itu bisa direvisi. Kenapa? Kalau ibu nggak revisi, ibu marah terus sama anak ini karena anak ini melanggar peraturan terus. Nanti bahayanya ini nih sistem saraf ini nih. Ibunya ngomong apa yang jelek-jelek dia masuk. Ya, kamu tuh ya pembangkang. Waduh. Padahal tuh anak soleh Bu anak kita. Tapi karena kita sendiri yang ngomong pembangkang, dia ngomong pembangkang. Ya, kenapa sistem saraf ini mempersarafi semua tubuh? Next lagi. Nah ini, dia membawa pesan. Mungkin saat pertama kita bilangin dia ya, kamu tuh ya pemalas, pembangkang, penipu. Pokoknya awalan pe deh. Ya, itu pertama bukan perilakunya nggak melakukan itu, tetapi apa? Organ-organnya mendengar pesan itu sedih banget, udah mulai itu. Aduh. Kalau orang lain yang bilangin anak dia begitu jeleknya, mereka memang dengar masuk, tapi dengan mudah dia lepaskan. Tetapi kalau orang tua yang bicara, terekam dengan bagusnya itu, sedihnya minta ampun. Ya, hati-hati. Next lagi. Jadi kita diminta juga atur nih kepala nih untuk ini gadget, dia ada positifnya. Udah atur begitu aja Bu. Kenapa? Otak ini bekerja seperti apa yang kita sangkakan. Bekerja seperti apa yang kita ucapkan. Bu Aisyah, bukannya ada negatifnya? Iya. Tapi kita tadi sudah sepakat di awal yang negatif itu apa? Oknum. Ya. Kan ada negatif, iya. Tapi kalau kita bicara terus negatifnya, nanti masuk terus ya nanti nih. Saya awalnya begitu, tetapi pas belajar lebih banyak, bahaya, nggak boleh begini. Akhirnya gimana caranya ya? Ya sudah, ya. Setiap lihat ada game baru gitu ya. Pertama tuh game online Dota. Nah, seneng ya main ini ya? Iya Bu. Apa sih enaknya menurut kamu gitu? Ngomong dengan bahasa dia. Maksudnya untuk mencari 3 manfaat. Nggak usah juga terlalu letterlek. Nah, sebutkan 3 manfaat dari permainan ini. Nggak usah begitu. Bahasa dia. Nah, enaknya apa nih mainan? Bu, ini kita bisa menghitung senjata, mengatur strategi, ya, bahkan bisa mengatur uang. Oh gitu. Iya Bu, ya sudah. Sudah pikirkan yang itu saja. Ya, kan tadi kita sepakat yang dimarahin dari dulu anak kalau lagi main apa tadi? Durasi waktu sama kontennya, durasi waktu udah diatur. Ibu boleh setengah jam, 1 jam, pokoknya maksimal berapa tadi? 2 jam. Terus sekarang lihat konten jangan dicuekin. Ikut juga di situ terus tanya. Besoknya lain lagi tuh gamenya, apa lagi nih Nak? Wah ini Bu bisa begini. Oh, oke. Ya, nah ini dia. Next. Media sosial itu soalnya memenuhi dasar kebutuhan ini. Ya, kebutuhan dasar manusia setelah sandang pangan. Apa kebutuhan manusia nih Bu? Bergaul, mengungkapkan diri dan diterima. Bayangin, enak gak Bu? Punya teman padahal kita cuma di kamar doang. Nggak susah-susah keluar, pakai baju dulu kan gitu. Itu yang diambil, dibidik oleh para ahli-ahli pembuat gadget. Ya, itu tadi yang berteman. Terus kita marahnya gitu, kamu tuh ya gara-gara gadget nggak bergaul. Kata temen, ya followers aku ribuan nih Bu. Bergaul bukan itu? Bergaul juga. Ya. Boleh nggak sekali-sekali kita ajak juga anak-anak untuk bergaul yang bentuk fisik? Iya, memang harus diajak. Untuk orang dewasa, pergaulan bentuk fisik dan dunia maya, kita sudah bisa membatasinya atau membedakannya. Anak remaja, pergaulan maya, itu dia tidak bisa membatasi dengan fisiknya. Dia sudah anggap yang maya itu pergaulan fisik. Makanya kita perlu membimbingnya. Nah, ayo kita ketemu.
Ya, masukkan di situ juga hadis Nabi. Kata Nabi, apabila kita berjumpa, ya, ada rahmat Allah nanti turun di wajah kita berdua. Atau, nah kalau kita silaturahim berjumpa, lapang rezekinya. Mau kamu lapang rezekinya, diberkati hidupnya. Mau Bu, ayo kita jalan-jalan dulu. Ketemu kakak-kakakmu, saudara-saudaramu, sepupu-sepupumu. Kita yang arahkan, ya. Mengungkapkan diri nih. Setiap mau makan ya Pak Bu? Foto. Ini memang ajang mengungkapkan diri. Manusia itu menurut penelitian nggak pakai gadget aja 30-40% kalau ketemu atau ngomong biasa aja pasti cerita tentang dirinya. Saya aja di awal seminar cerita tentang keluarga saya kan gitu. Apalagi di gadget paling gampang mengungkapkan diri. Ya kan? Ada di mana ketahuan. Ya. Macet nih. Wow. Ketahuan macet, ya. Kebutuhan untuk diterima. Diterima. Ya, diterima oleh siapa? Oleh komunitasnya. Kalau dia nggak main gadget juga di era milenia, nanti kalau di sekolahnya anak-anaknya teman-temannya juga bermain gadget, nanti ngomongnya nggak nyambung. Apa yang terjadi? Minder, ya, minder juga. Oke, next. Nah, ingat ya pesannya ya Bu, hati-hati bicara ya. Kalau gitu gimana tadi bicaranya? Apa tipsnya tadi? Setiap ibu mau melarang sesuatu, tahan dulu, tahan. Tanya, saya maunya apa? Biasanya kita begini, nak, jangan jajan sembarangan ya, jangan jajan sembarangan, jangan jajan sembarangan. Sekali lagi Umi bilang, jangan jajan sembarangan. Jangan jajan sembarangan. Kira-kira apa yang terjadi? Makanya sebelum ngomong ibu tanya, saya maunya apa ya? Nak, makan bekal dari rumah, itu yang kita mau? Atau kalau misalnya dia nggak bawa bekal, nak boleh jajan di kantin sekolah, nah itu jelas. Jangan pulang malam-malam ya nak, jangan pulang malam-malam. Apa yang terjadi? Makanya sebelum ngomong, ibu tanya lagi, saya mintanya dia pulang jam berapa? Nah, ibu minta jam 11 malam sudah di rumah. Lebih jelas tuh, bisa paham ya Bu? Next. Nah, terakhir ya ini saya mau kasih. Bu, badan kita selain badan seluler, ada badan bioplasmik. Tubuh kita juga ini Bu, kayak kerja gadget. Telepon pertama dulu yang dibuat oleh Motorola, pernah Ibu tahu telepon pertama sekali itu? Kayak apa Bu? Besarnya kayak apa Bu? Yang punya telepon tuh pasti duitnya banyak itu. Ya Bu. Dulu Mr. Motorola membuat handphone pertama itu menggunakan sistem kerja tubuh manusia. Makanya disebut telepon seluler. Telepon seluler semua kabel ada di dalam bukan? Sama tubuh manusia kalau ini dianggap kabel, semua ada di dalam. Yang berpancar pesan itu lewat badan bioplasmik. Kalau kabel gadgetnya Ibu ada yang keluar, apa yang terjadi itu? Rusak kan? Rusak. Sama kabel kita aja Bu, kalau keluar dikit aja masalah. Pernah lihat kabel keluar dikit? Nah itulah ambeien. Dikit aja tuh Bu, ya Allah duduk aja udah susah. Kiri salah, kanan salah. Nah ini dia. Apa yang terjadi pada badan bioplasmik? Setiap apa yang Ibu ucapkan, Ibu rasakan, jalan di badan dan nanti akan didorong oleh badan bioplasmik manusia. Kalau bahasa gadget sekarang, terbroadcast ke alam semesta. Karena ini adalah cahaya, kalau bahasa agama kita tuh punya cahaya, punya nur. Bisa jadi bukan cahaya kita saja, ini nur ini termasuk ada malaikat di sini. Ya, kalau bahasa kimianya ini gelombang elektromagnetik. Jadi apa yang kita ucapkan akan jalan di badan, akan dibroadcast oleh badan bioplasmik. Hati-hati karena ini gelombang elektromagnetik, dia akan menarik. Menarik apa? Menarik peristiwa, menarik kejadian, menarik orang, menarik benda. Yang seperti apa? Seperti kamu ucapkan. Ya. Kalau Ibu lagi sedih ini jalan nih, sedih. Kalau Ibu nggak cepat-cepat rubah sedih itu, maka dia akan keluar dari tubuh kita, akan terbroadcast dan menarik peristiwa yang bikin tambah Ibu sedih. Kalau Ibu takut anak Ibu ini menyimpang gadget, ataupun makam yang paling takut dari gadget adalah pornografi, ya Ibu takut itu, aduh aku takut nanti dia lihat yang aneh-aneh, hati-hati Bu. Kalau Ibu ngomong gitu terus, maka ditarik peristiwa seperti apa yang Ibu takutkan. Bisa paham ya Bu?
Ya, terakhir kita tutup. Ada Az-Zariyat di sini? Ya, nanti kalau ibu buka Az-Zariyat ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Ya, nah itu tadi, hati-hati. Kalau ibu kepengen anaknya selamat, rumah tangga selamat, sukses, selalu bicara, ya Allah, saya yakin anakku generasi ini jauh lebih baik dari aku. Ya Allah, saya yakin Engkau yang maha membina, Engkau yang maha memberi petunjuk. Itu terus saja ibu bilang. Insya Allah dia menggunakan gadget dengan baik, menggunakan gadget dengan baik, menggunakan gadget dengan baik. Maka itu yang akan jalan, Bu. Gampang bukan? Gampang. Nanti boleh dilihat Az-Zariyat ayat 23. Baik, Bapak Ibu, Ibu moderator, ya. Ini dia. Nih, seperti apa yang kamu ucapkan. Baik lewat yang verbal maupun diucapkan dalam benak. Hati-hati ya, Bu. Pikiran kita yang harus kita setting terus, ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.